Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Magister Psikologi UIN Malang. Hari ini kita kedatangan satu orang dari pucuk Probolinggo. Dari pucuk Probolinggo, dari Keraksan ya. Betul. Dari Keraksan. Oke. Hari ini judulnya tadi ada apa dengan minyak goreng. Ya, ini lagi heboh banget ya ini ya. Lagi rame-ramenya banget. Sampai di Banyak TikTok, banget. di Instagram, di Facebook, mana-mana, Mbak. di Facebook. Wah, ini banyak banget yang bahas tentang minyak goreng gitu ya. Betul. Langsung kita perkenalan dulu tapi ya sama Mbak. Siapa? Syafira, Mbak. Assalamualaikum, saya Nurul Intan Syafira, mahasiswa Magister Psikologi UIN Malang. Juga jadi salah satu karyawan di perusahaan travel haji dan umroh di Probolinggo, Mbak. Asalnya Probolinggo, tepatnya di Keraksan. Keraksan. Di pucuk ya. Nggak begitu pucuk, Nggak tapi begitu pucuk ya? agak-agak pucuk, Mbak. Nah, lumayan lah jauhnya. Iya. Oke, dari tema sendiri ada apa dengan minyak goreng nih? Kenapa Mbak Syafira mengambil tentang tema ini? Sebenarnya minyak goreng ini cukup menarik ya, Mbak ya. Apalagi kami sebagai ibu-ibu rumah tangga, ya. tapi belum beranak, Mbak ya. Manten anyar. Oke. Itu bermula dari bulan November, Mbak. Bulan November itu saya mendengar dari tetangga-tetangga yang mulai heboh katanya minyak goreng itu langka. Nah, kemudian saya itu berpikir kok bisa sih minyak goreng ini langka, padahal kan Indonesia itu menjadi produsen sawit terbesar. Benar. Nah, kemudian setelah minyak goreng ini langka, ada lagi, Mbak, muncul lagi minyak gorengnya, tapi dengan harga yang tinggi. Oh iya, sampai 50. Oh enggak, itu yang kedua, Mbak. Yang pertama itu minyak goreng tinggi yang awalnya minyak goreng terbaik itu dengan harga 14.000 paling mahal, itu menjadi 18.000, 19.000 untuk 1 liternya. Per liternya. Bahkan minyak curah aja yang biasanya 10.000 per liter itu melonjak jadi 20 liter. 20.000 per liter, Mbak, maksudnya. Nah, kemudian setelah minyak mahal, banyak yang protes kan di TikTok, di itu pokoknya ngetek para pejabat nih lah ceritanya, gitu heboh ya, pokoknya. gitu kan. Kemudian turunlah nih berita di TikTok lagi. Dari menteri kalau ada harga subsidi diseragamkan menjadi 14.000 per liter dan 28.000 untuk 2 liternya. Nah, inilah, Mbak, yang terjadi. Kelangkaan yang sebenarnya. Kelangkaan yang sebenarnya sampai di Indomaret, kok sebut merek, Mbak? Di toko-toko yang modern tuh nggak ada, Mbak, nggak ada wujudnya gitu. Ada di pasar-pasar tradisional tapi tetap dengan harga yang mahal. Gitu. Nah, kemudian saat ini itu katanya subsidi sudah dihapuskan. Sudah dihapuskan dan harga minyak kembali melonjak 2 kali lipat. Bahkan ada yang sampai 50.000 per 2 liternya. Wow. Itu bahkan tadi saya dengar juga di sini katanya ada yang 52.000 per 2 liternya. Gitu. Nah, jadi itu sebenarnya ada apa sih dengan minyak goreng ini gitu loh, sampai kok jadi heboh gitu loh. Jadi yang kita bahas hari ini minyak gorengnya atau apanya? Minyak gorengnya dan panik buying-nya gitu loh, Mbak. Panik buying-nya akhirnya gitu. Oh, panik buying. Ini berarti ada kaitannya tentang psikologinya tetap ya. Walaupun kita bahasnya minyak goreng, tapi karena kita psikologi jadi kita tetap ada panik buying-nya gitu. Karena kan panik buying yang terjadi tuh nggak hanya minyak goreng gitu. Tapi mulai awal Covid nih, Mbak, kan kita juga sering menemukan panik buying apa itu? Masker, terus face shield, terus itu, Mbak, hand sanitizer, itu Bear Brand lah. Sekarang kok ganti minyak goreng ini, Mbak, gitu kan. Habis ini apa lagi? Oke. Kalau panik buying ya, panik buying sendiri itu sebenarnya tuh apa sih, Mbak? Kalau saya mengamati sedikit dan baca-baca itu, Mbak, panik buying itu sebenarnya adalah tindakan membeli barang secara berlebih yang dilakukan oleh masyarakat. Gitu. Jadi mereka itu berbondong-bondong membeli barang karena mereka merasa khawatir. Takut barang ini langka, takut barang ini semakin melonjak, takut dan sebagainya. Pokoknya khawatir gitu. Berarti
bisa jadi itu salah satu apa ya, motif dibalik penimbunan gitu Mbak? Motif dibalik penimbunan karena adanya panic buying nih. Kalau saya yang merasa paling ngehnya gitu ya Mbak ya, mulai dari yang diturunkan harga subsidi. Awalnya kan harga subsidi itu 14.000 di pasar-pasar yang modern. Sedangkan di pasar-pasar yang tradisional mereka dengan harga yang tinggi. Sehingga dalam satu hari saja minyak-minyak yang awalnya tersusun rapi itu tiba-tiba habis. Hilang gitu loh. Kemana kalau nggak ditimbun gitu. Lah panic buying-nya juga ibu-ibu ini ikut-ikutan Mbak. Gitu. Karena ngelihat temennya, aku sudah punya stok 3 liter, aku sudah punya stok 5 liter gitu. Nah, jadi ikut. Wah, nanti aku kalau goreng nggak ada loh. Gimana? Harga mahal. Gitu ya. Mana suami belum kerja gitu kan. Nah, harganya juga mahal. Mau dapat dari mana nih, Mbak? Gitu. jadi minyak goreng ini walaupun sepele tapi sangat penting dampak, gitu, mungkin tidak berdampak pada bapak-bapak, tapi dampaknya pada ibu-ibu, apalagi dengan anak banyak gitu kan ya. Bingung, masa mau direbus doang Mbak makanan gitu kan nggak enak gitu. Oke, apalagi penjual-penjual gorengan gitu ya. Iya. Seperti mungkin nasi goreng, lalapan Mbak. Wah, itu kesukaan saya. Yang saya khawatirkan nanti kalau minyak ini benar-benar nggak ada, kita jadi kurus dong Mbak gitu loh. Astagfirullah, ya bisa jadi sih gitu ya, karena semuanya kita serba direbus, dikukusan paminya gitu. Atau ya. dimakan mentah aja gitu Mbak. Aduh, suka makan mentah nih Mbak Mira. Suka Mbak. Jepang gitu. Salmonnya langsung di ini. Enggak Mbak, kalau saya ikan tongkol mentah Mbak. Sangat tradisional sekali. Enggak lah Mbak, bercanda. Tapi apa Mbak Vira ini sendiri memang mengalami panic buying-nya gitu. Panic buying-nya gitu. Kalau saya sendiri mungkin tidak Mbak, kalau saya. Cuman karena ada pemicunya di ibu saya gitu ya Mbak. Itu jadi kayak, wah nyari kan minyak goreng dong gitu. Sekarang udah gak ada. Bu, di tetangga berapa gitu kan. 18.000 per liter. Kenapa nggak beli di tetangga aja Bu? Enggak, di sana itu lebih murah katanya 14.000 gitu Mbak. Jadi kan saya juga ikut, wah ini gimana gitu kan jadi, Mbak. Sebenarnya itu ada ya minyak goreng itu tersedia, tapi orang-orang tuh lebih milih yang lebih murah pas gitu. Ada harga subsidi. Gitu Mbak. Jadi kayak kasihan yang toko-toko kelontong gitu loh Mbak, yang menjual dengan harga normal tapi ada subsidi pemerintah gitu loh. Dan sekarang lebih heboh lagi karena subsidinya sudah dicabut itu tadi Mbak. Heboh lagi, gitu, mahal lagi. Iya. Tapi tetap langka nggak sih? Walaupun harga udah dinormalkan. Oh enggak. Sudah normal kembali dan sudah diedarkan di pinggir-pinggir jalan gitu Pak. Itu sudah normal lagi, tapi dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga sampai 2 kali lipat. Sampai 2 kali lipat. Tiap 2 liter itu lagi. Tiap 2 liternya. Terus ada fenomena apa namanya? Banyak nih kejadian di TikTok, saya yang tahunya di TikTok ya, masih lihat TikTok ini. Ada apa namanya? Mobil-mobil yang ngangkut minyak goreng itu berjatuhan. Kalau lihat dari fenomena itu sendiri gimana tanggapannya Mbak Vira? Kalau saya menanggapi itu sih, kalau versi saya itu karena orang-orang yang menimbun Mbak. Bisa jadi itu karena orang-orang menimbun, atau memang sudah ada toko yang memang dituju sama mobil. Bukan Mbak, dituju sama itunya pabrik minyaknya untuk mengedarkan minyak-minyak ini dengan harga yang murah. Tapi bisa jadi juga ada orang-orang yang elit yang dengan banyak uangnya gitu menimbun minyak-minyak apa Mbak namanya? Ngeborong semua minyak-minyak yang tersedia tapi dengan harga yang gitu. Jadi kan gitu. Jadi kan yang semakin panik, semakin khawatir itu kan orang-orang yang nggak punya uang tapi butuh gitu kan. Benar. Nah gitu, sampai ada yang ngambek, nggak mau goreng, nggak mau masak, sampai suaminya, kamu kenapa ini minyak kemana gitu. Sampai kalau di rumah sampai kalau di rumah itu Mbak, agar dia dapat harga murah, pura-pura nggak kenal sama suaminya. Bahkan anak kecil saja disuruh ngantri untuk beli minyak goreng yang dapat subsidi. 2 liter ya? 2 liter. Karena jatahnya satu orang dapat 2 liter. Satu orang 2 liter Mbak jatahnya. Gitu ya. Jadi sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Cari orang untuk ikut antri, padahal minyaknya juga buat dirinya sendiri gitu. Padahal kan kalau logikanya Mbak ya, kita kan nggak bakalan habis 1 liter dalam 1 hari gitu loh. Cuman karena kita nih ada yang gampangnya tuh kayak manas-manasin gitu loh Mbak. Kan saya sering lihat di Google,
ayo segera beli minyak goreng, sebentar lagi harganya akan naik gitu kan, ayo beli minyak goreng, bentar lagi akan langka, makin panik gitu. lah gitu Makin ya. panik, Makin akhirnya tertimbunlah minyak-minyak itu di kalangan elit gitu loh Mbak. Oke, sekarang kalau menurutnya Mbak Safira sendiri nih, untuk mengatasi panik buying ini gimana? Mengatasi panik buying untuk ibu-ibu dulu lah sebenarnya yang ada di sekitar kita. Untuk ini dikhususkan untuk apa namanya, di rumahan ya, bukan Di rumahan. untuk Bukan yang di jualan ya, karena ini beda-beda kebutuhan gitu loh. Beda Untuk- kebutuhan. Untuk di rumahan saja. Kalau menurut saya sendiri nih Mbak ya, pertama untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi kita yang menyandang gelar mahasiswa Mbak, psikologi Mbak gitu. Jadi kita harus mengatakan kepada beliau-beliau bahwasanya minyak itu minyak itu belilah dengan secukupnya saja. Kalau kita Sesuai kebutuhan. satu bulan itu hanya habis mampunya 2 liter, ya belilah 2 liter. Kalau cuman daya pakainya hanya 1 liter, belilah 1 liter. Jangan karena kita melihat orang-orang di sekitar berlari-larian, ngebut-ngebutan demi minyak goreng, kita juga ikut-ikutan gitu loh. Jadi kita stay calm gitu loh Mbak, meskipun kita sebenarnya panik, tapi jangan diumbar lah, karena iya disesuaikan, karena saya juga sering ngelihat orang-orang status, woi yang punya minyak goreng dong woi gitu Mbak gitu. Jadi kata saya tuh mending ya kurang-kurangin ngeluh, kurang-kurangin ikut-ikutan. Itu apa yang bisa dikurangin. Misal nih beberapa masakan yang andaikan kita tanpa perlu. digoreng bisa dikukus, bisa di ini, nggak perlu lah perlu gitu. semuanya digoreng gitu ya. Nggak perlu semuanya Ya, digoreng. disesuaikan aja gitu. Andaikan bisa dibakar, Dibakar, bisa. Atau bisa direbus Direbus. gitu ya, untuk yang rumahan ya. Kita Yang khusus rumahan. untuk yang rumahan. Karena kalau kita bicara untuk yang Penjual gorengan itu beda lagi Beda lagi. kebutuhannya gitu kan ya. Iya. Nah itu mungkin ada tambahan lagi dari Mbak Safira? Terus Mbak, yang untuk semua kurangi memanas-manasi yang lain lewat media sosial, karena karena ngompor-ngomporinya tuh lewat ini. Kayak yang saya sudah bilang tadi itu, kita tuh sebenarnya kan termotivasi untuk ikut menimbun kan karena dari Google tadi, dari Facebook tadi, dari TikTok, dari YouTube. Karena kan kayak sebenarnya minyak itu loh cuman godaan-godaan dari luar gitu ya. Iya betul. Sebenarnya gitu. kita sendiri juga 1 bulan nggak mungkin habis 2 liter. habis berliter-liter gitu kan ya. Dan kita sesuaikan diri kita sendiri. Betul, dampaknya kan ke kita sendiri. Jujur aja Mbak, kalau misalkan kita, di sana Mbak ada minyak murah lah, kita ke sana kan. Setelah sampai ternyata nggak ada lah, kita kan yang kecewa gitu loh, sakit lagi gitu. Jadi pesannya adalah tetap minyak goreng itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Betul. Kurang-kurangin lihat sosmed Mbak, Kurang-kurangin gitu. Yang bikin kompor panas. Yang bikin kompor. Gitu sih Mbak, kalau menurut saya gitu. Ya, memang yang berlebihan itu juga nggak baik ya Mbak. Nggak baik. Jadi kita harus menyesuaikan, kita harus tahu keadaan kita sendiri, terus jangan sampai perbuatan kita yang tidak bisa kayak gitu tuh, yang jelek itu merugikan orang lain. Untuk mafia minyaknya juga Mbak, tolong lihat masyarakat bawah yang tidak punya cukup uang seperti kalian yang gitu tidak loh. diketahui. Yang tidak diketahui siapa, tolong kasihanilah kami gitu ya. Ini jeritan suara rakyat. Oke, mungkin cukup segitu aja hari ini ya Mbak Safira. Atas kehadirannya saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, waktunya Mbak. karena jauh-jauh dari Probolinggo ke sini. Sudah cukup Cukup kita bahas minyak gorengnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.